Orang itu orang yang cerdas, kata Rasulullah, yang menyiapkan dirinya ketika kita mau meninggal dunia, menyiapkan amal kebaikan-kebaikan. Itulah orang yang cerdas. Orang yang cerdas udah nyiapin duluan buat bekal dia menghadap Allah. Dia siapin bekalnya. Orang yang cerdas tuh bukan orang yang minum tolak angin, orang yang cerdas. Ya, orang pintar minum tolak angin. Salah. Orang yang cerdas itu orang yang nyiapin amal kebaikan-kebaikannya sebelum dia meninggal dunia. Mudah-mudahan kita semua Allah kasih sehat. Ini musim pancaroba, jangan ditakut-takutin sama COVID. Pokoknya pilek-pilek dikit kalau dibawa ke dokter, di swab pasti gak positif. Jangan dah. Makanya di rumah udah 2 orang. Ega lagi diimpus, Empora 5 lagi diimpus di rumah bang. Semua udah ngimpusnya di rumah aja. Kalau mau diimpus di rumah aja dokter panggil. Ini kewalahan dokter Arif di kampung. Ya alhamdulillah, jangan ditakut-takutin sama COVID. Ini kita ditakut-takutin sama COVID. Emang lagi pancaroba bang. Dalam kitab dijelasin tuh kenapa. Ketika kemarin terjadi gerhana bulan total itu di bulan Syawal. Gerhana bulan total di bulan Syawal. Jelas di kitab tertulis karena kejadiannya di bulan Syawal itu gerhana bulan total itu, maka ada imbasnya buat kita apa? Banyaknya wabah penyakit. Makanya yang pilek, yang meriang, yang batuk, yang panas dingin, sekarang banyak nih. Ya penyakitnya, saudara kita, keluarga kita, teman kita yang lagi pada meriang, Allah angkat segera penyakitnya. Mudah-mudahan kampung Bendungan dan sekitarnya Allah jauhkan dari penyakit, dari bala. Insya Allah selamat dunia dan akhirat. Pesan terakhir dari guru saya, menyikapi daripada pandemi ini, Corona ini, kita dianjurkan supaya setiap malam Jumat baca Yasin, baca Ratibul Haddad dan baca Maulid. Ini kita dawamkan. Saya sudah bikin instruksi selaku Ketua MPC Fahmi Tamami Kabupaten Bekasi, himbauan saya sudah upload, saya sudah share untuk setiap malam Jumat wajibkan diri kita semuanya keluarga untuk baca Yasin, Ratib dan baca Maulid. Insya Allah bareng serempak. Ini kekuatan doa yang kita yakin doa-doa kita semua dijabah. Apalagi Rasulullah bilang doaul arba'in ka doail wali. Doanya 40 orang yang berkumpul seperti doanya wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Bantu DL Bagian. Oke, semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العلي العظيم. Yang mulia segenap para guru, orang tua, para asatidzah, para tokoh masyarakat, terkhusus yang sama kita hormati Sahibul Musibah Al-Mukarram Akhina Ustaz Muhammad Effendi SHI beserta seluruh keluarga besar, dan yang sama kita hormati orang tua kami Al-Mukarram Ustaz Ahmad Muhammad, Al-Mukarram Ustaz Rohali, Al-Mukarram Ustaz Hadi Abdul Rakib selaku Ketua RT,
Bapak BPD, Bapak Yasin Bahar, Bapak Kadus, orang tua kami, Komnating, dan seluruh para orang tua, bapak-bapak hadirin dan jamaah yang insya Allah hadirnya kita, kumpulnya kita pada kesempatan malam ini. Semua kita yang hadir Allah kasih sehat walafiat. Yang gak amin mau sakit itu ya. Mudah-mudahan semua yang hadir kita dikasih kesehatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Para bapak hadirin jamaah yang berbahagia, ini mah nggak ceramah, nggak tausiah. Tausiah itu asal katanya wasiat. Jadi orang yang tausiah berarti orang yang ngasih wasiat. Jadi itu kalimat tausiah jangan diletakkan buat penceramah. Jadi kalau tausiah itu artinya orang yang mau wasiat, berarti orang yang mau mati. Itu artinya. Jadi kalau ceramah agama atau mau suasana gitu, ya jangan tausiah. Ya kalau tausiah itu orang yang memberikan wasiat, berarti saya ini mau mati. Ya, jadi ininya bukan tausiah, tapi sedikit kita ketahui bersama bahwasanya almarhum Bang Hambali ini beliau salah satu, dan saya bersaksi beliau adalah orang yang baik. Semasa hidup beliau tuh orangnya luar biasa, sangat tangguh, orangnya nggak cepat ngeluh, orangnya selalu istiqomah. Beliau itu semenjak saya jadi pengurus remaja Masjid Nurul Anwar sampai menjadi ketua remaja masjid, beliau tuh aktif menjadi salah satu Dewan Kemakmuran Masjid Jami Nurul Anwar. Beliau juga aktif menjadi muadzin dan menjadi bilal ketika sholat Jumat. Beliau aktif di masyarakat dan beliau pun pernah menjadi ketua musola Nurul Fatah. Jadi kiprahnya di masyarakat almarhum wal maghfurlah abang saya ini orang yang luar biasa. Dari mulai beliau dagang, dari mulai beliau usaha, apa aja dikerjain. Iya benar. Orangnya ulet dan juga nggak neko-neko, nggak banyak lagu, nggak banyak gaya. 2 minggu sebelum meninggal beliau tuh lari-lari, lagi senam, nggak pakai sendal depan saung, dari berjemur. Kebetulan ada saya lagi diurut, dipijit. Nah, sama si bewok tuh bocah kebun kelapa. Akhirnya apa, dia minta pijit juga. Kayaknya enak Nur ini, gue dipijit, refleksi, enakan. Besoknya datang lagi ke saung. Itu gue yang kemarin mana Nur? Gue pengen minta pijit lagi. Enak kayaknya pijitannya, gue ngerasa enak nih dipijit gitu. Ya udah, saya telepon lagi, datang lagi tuh si bewok. Bok, lo kemari, saya kerja ini Bang, saya. Ya udah lo kemari cepetan, orang mau urut lagi nih, yang ngurus kemarin Bang Hambali, saya bilang gitu. Akhirnya datang si bewok kerja, lagi kerja dia tinggal diurut lagi di situ, dia refleksi lagi, enakan lagi, ya alhamdulillah nih. Nah kemarin 3 hari yang lalu, Mpok Mero datang ke saung lagi. Ada saya di saung sama saudara Olik dalam kurung Komeng, lagi kongko berdua. Wah, saya telepon siapa kayak mau diurut gitu. Apa abang lu lagi ya udah telepon dokter apa telepon siapa nih? Telepon dia, akhirnya panggilin Fuatun dipanggil diurut, katanya keseleo di perutnya, artinya ada kaku. Ya udah enakan. Nah alhamdulillah. Tadi subuh juga begitu, nonton bola di saung sampai pagi, rame, ada dokter mengadu penalti. Seru, Itali lawan Spanyol, kalah Spanyol. Tuh, akhirnya Pak Goyang manggilin dokter Ari, kirain mau ngapain? Nggak taunya mau meriksa almarhum. Artinya semenjak beliau hidupnya, beliau orangnya ulet,
insya Allah beliau, saya bersaksi, almarhum Bang Hambali bin almarhum Kong Haji Sadri termasuk orang yang min ahlil khair. Dan insya Allah beliau wajabat lahul jannah. Amin ya rabbal alamin. Itu salah satu sedikit biografi sejarah perjalanan dari almarhum Bang Hambali bin almarhum Kong Haji Sadri. Mudah-mudahan kita pun kepengen nanti meninggal dunia diceritain yang cakep-cakep. Ceritanya bagus. Umpama nih Bang Rimun. Bang Rimun umpama meninggal. Umpama nih Bang, ini jangan marah ya. Umpama itu banyak cerita tuh. Ya Allah, Bang Rimun orangnya rajin. Musola subuh udah selawatan duluan, nungguin Bang Tunggil. Pernah cerita ya? Beneran diceritain, iya. Selawatan dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi, itu kan selawatannya ingat tuh. Diceritain tuh Bang Rimun, datang Bang Tunggil, diambil mic, azan dah Bang Tunggil. Ada Bang Tunggil ada yang nafas kunci mulu. Bang Tunggil ada nafas begitu ya Allah. Benci lagi itu, gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Yang penting ada yang azan. Bisa anak muda kagak ada, untung ya enggak. Iya, alhamdulillah. Itu diceritain tuh Bang Rimun, orangnya ulat dari mulai ngojek. Ceritain Bang yang cakep-cakep. Alhamdulillah, ngajak cewek mulu di motornya ngojek. Iya, alhamdulillah. Tuh ceritain, ya sapi, kadangnya kebakar, kakinya. Ada ceritanya ya kan? Sampai gak dibayar. Sampai sekarang. Tapi gak dibayar. Iya. Iya, artinya. Iya, bagus. Iya, bagaimana? Iya, sehat. Iya, alhamdulillah. Semua kita pasti punya cerita masing-masing. Yang jelas cerita kebaikan-kebaikan sebagai bekal amal soleh kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bikin cerita yang cakep-cakep, karena kita pengen meninggal dunia diceritain yang bagus-bagusnya. Jangan ceritain kejelekannya, nggak boleh. Orang udah mati diceritain kejelekannya, nggak boleh itu. Yang ceritain nggak boleh juga sama. Kenapa? Karena orang yang sudah meninggal dunia dia seorang mukmin. Innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan limawwa'a. Orang kalau udah nggak ada jadi cerita buat orang yang ada. Maka kita lagi nyeritain almarhum, cerita yang cakep semua. Tuh, makanya orang yang meninggal dunia diceritain yang cakep-cakep. Dan kita lagi bikin cerita ketika kita udah nggak ada, diceritain nanti yang baik-baik oleh orang yang kita tinggalin. Mudah-mudahan ini satu nasihat. Apalagi ini musimnya lagi musim orang mati mulu. Ya, itu udah banyak banget setiap kampung, bahkan sampai ke Bekasi terus Jakarta. Tiap hari berita orang meninggal dunia. Makanya kita siapin al-kaisu mandana liman amila ba'dal maut. Siapa orang itu? Orang yang cerdas, kata Rasulullah, yang menyiapkan dirinya ketika kita mau meninggal dunia, menyiapkan amal kebaikan-kebaikan. Itulah orang yang cerdas. Orang yang cerdas udah nyiapin duluan buat bekal dia menghadap Allah. Dia siapin bekalnya. Orang yang cerdas tuh bukan orang yang minum tolak angin. Orang yang cerdas, iya, orang pintar minum tolak angin. Salah. Orang yang cerdas itu orang yang nyiapin amal kebaikan-kebaikannya sebelum dia meninggal dunia. Mudah-mudahan kita semua Allah kasih sehat. Ini musim pancaroba, jangan ditakut-takutin sama COVID. Pokoknya pilek-pilek dikit kalau dibawa ke dokter, di swab pasti gak positif. Jangan dah. Makanya di rumah dua orang, Ega lagi diimpus, Empora 5 lagi diimpus di rumah Bang. Semua dong impusnya di rumah aja. Kalau mau diimpus di rumah aja, dokter panggil. Ini walahan dokter Arif di kampung. Ya alhamdulillah, jangan ditakut-takutin sama COVID. Ini kita ditakut-takutin sama COVID. Emang lagi pancaroba Bang. Dalam kitab dijelasin tuh kenapa. Ketika kemarin terjadi gerhana bulan total itu di bulan Syawal. Gerhana bulan total di bulan Syawal. Jelas di kitab tertulis
karena kejadiannya di bulan Syawal, itu gerhana bulan lokal itu, maka ada imbasnya buat kita. Apa? Banyaknya wabah penyakit. Makanya yang pilek, yang meriang, yang batuk, yang panas dingin, sekarang banyak nih. Ya, ini yakin yang datang juga masih banyak pilek semua. Bang Ahmad kemarin orang yang pilek malam. Iya, udah berdengung, ngomong ada dengung, udah hidung. Iya, saya juga tadi berpilek juga, kepala harus sakit, banyak nih. Hati-hati, jangan ketakutan, jangan cemas. Jangan gua kopi nih, gua kopi nih. Iya, pakai masker, buku dewa tulisannya itu. Ini apa? Kita pakai masker, ada lebah-lebahnya Bang. Ayo jalan, pakai keluar, pakai masker. Orang-orang yang gak jelas di keliling kita, mana? Pasar. Tuh orang yang gak jelas mulu, pakai masker. Nah kalau lagi kongkong berdua, kita pakai masker juga berdua. Ya gak? Terus juga kita lagi mau bawa mobil nyetir sendiri, pakai masker aja kan DA. Ayo dah, ada waktu-waktunya. Makanya yang disebut prokes itu ya diamalin tuh prokes. Benar prokes, protokol kesehatan. Makanya nih ada instruksi, ada amanat. Kemarin didatengin, dapat selebaran. Satu bendel itu yang namanya surat edaran dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang disampaikan langsung dari kantor urusan agama ke tokoh-tokoh masyarakat bahwa nanti hari Jumat, hari raya Idul Adha ditiadakan sholat Idul Adha. Wow, hebat bener Bang. Se-Indonesia orang harus sembahyang Id disuruh. Artinya apa? Ini satu merugikan umat Islam. Mana fungsinya prokes? Yang namanya fungsinya prokes itu pakai tetap dong. Itu kan teknis. Kita sholat Idul Adha pakai protokol kesehatan, pakai masker. Jangan ditutup, gak diadain masjid. Makanya konfirmasi karena memang udah ada surat edarannya. Setiap masjid tidak boleh mengadakan sholat hari raya Idul Adha dan tidak boleh Idul Korban. Motong agak boleh. Nah, ini bagaimana Ustaz? Ini urusan umat Islam semua. Artinya apa? Kita jarang aneh, sholat pakai silang-silang di masjid, jauh jaraknya, kita foto selfie pakai jempet, kan DA. Udah pakai nyambung Bang, ngerugiin umat Islam terus. Bukan berarti saya nentang dari pemerintah, enggak. Artinya apa? Kita kritik, prokes itu kan cuma sekedar teknis. Artinya apa? Bisa kita laksanain pakai teknis, pakai cara dengan pakai masker. Kan enak, maskermu menjagaku, maskerku menjagamu. Begitu statementnya kira-kira. Ini masuk YouTube nih. Wah, ngomelin nih kita mengkosek. Ya, biarin lah. Ya nggak apa-apa, beresiko. Makanya kita kalau begini nggak ada yang ngomelin dia. Enak kalau dikritik. Kita kritik jangan marah kalau dikritik. Pemerintah kalau dikritik jangan marah. Ya enggak, artinya apa? Orang yang kritik bukan berarti orang benci sama pemerintah. Enggak, kita kritik kebijakannya. Bayangin Bang, 2 tahun kita dirugiin umat Islam. Gak boleh begini, gak boleh begini, gak boleh begini. Kumpul-kumpul gak boleh, tahlil gak boleh. Yasinan, zikiran, murid, bubarin gak boleh. Lah, kesian Ustaz, mau balik. Gatal semua acara, gara-gara dia sudah jakalan banget. Mana mulangin banjir, udah Bang. Kepercayaan kita. Hari minta banjir lagi, suwe itu namanya. Ya, emang kita minta dia ngasih, kita pulangin lagi. Dan mudah-mudahan ini semua kita satu informasi barangkali buat aparat, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kadus. Insya Allah bahwasanya kita mau laksanain nanti sholat Id. Kalau memang tidak ada dilaksanakan sholat di masjid, mudah-mudahan kita bisa semua Allah kasih sehat, Allah kasih panjang umur, Allah jauhkan dari penyakit. Yang sehat doain yang sakit supaya sembuh, yang sakit mudah-mudahan semua Allah angkat penyakitnya. Saudara kita, keluarga kita, teman kita yang lagi pada meriang, Allah angkat segera penyakitnya. Mudah-mudahan kampung Bendungan dan sekitarnya Allah jauhkan dari penyakit, dari bala. Insya Allah selamat dunia dan akhirat. Pesan terakhir dari guru saya, menyikapi daripada pandemi ini, corona ini, kita dianjurkan supaya setiap malam Jumat baca Yasin, baca Ratibul Hadad dan baca Maulid. Ini kita dawamkan. Saya sudah bikin instruksi selaku Ketua MPC Fahmi Tamami Kabupaten Bekasi, himbauan saya sudah upload, saya sudah share untuk setiap malam Jumat wajibkan diri kita semuanya keluarga untuk baca Yasin, Ratib dan baca Maulid. Insya Allah kalau bareng serempak ini kekuatan doa yang kita yakin doa-doa kita semua dijabah. Apalagi Rasulullah bilang, doaul arba'in ka doail wali.
doanya 40 orang yang berkumpul seperti doanya wali. Ini lebih dari 40 nih. Kalau doa kita bareng sama-sama rata. Ini kadang-kadang doanya masing-masing, ya enggak? Kalau doa bareng enak, bareng satu doanya, bareng yang dibaca, doanya bareng, tujuannya bareng, insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir Rasul biniyatil madhkur, summa ila ruh khususan al-marhum wal maghfurlah Kakanda Hambali bin almarhum Kong Haji Sadri, almarhumah Nur Hayati bin almarhum Haji Ambang Hambali, Sumelaru almarhumah Badriya Alfi binti Haji Hambali, almarhumah Gani binti Kong Cembrang, Sumelaru almarhum Jamaluddin bin Hambali, wa usulihim wa furu'ihim anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah. Syai'u lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah ya maulana ya ma'bud. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan 'alimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazila. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihin lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma taqabbal wa awzil thawaba ma qara'nahu min al-Qur'anil 'azim وما هللناه من لا إله إلا الله وما سبحناه من سبحان الله وبحمده وما صليناه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في هذا المجلس هدية منا واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وإلى حضرة حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روي آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وقرابتنا وأستاذنا ومعلمنا ومشايخنا في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى روي خصوصا المرحوم بن حنبل بن المرحوم Kong Haji Sadri وأصوله وفروعه ثم إلى روي المرحومين والمرحومات في هذه الجماعة وخصوصا المرحومين والمرحومات في هذه القرية وأصولهم وفروعهم. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفر النار. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة علينا وعلى أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وعفو عنه واجعل الجنة مثواه. اللهم اعتق قبره من النار. اللهم اعتق قبره من النار. اللهم اعتق قبره من النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا مدبر دبر ويا ميسر يسر ويا مسهل سهل. سهل علينا كل عسير. سهل علينا كل عسير. سهل علينا كل عسير فتيسر بجاه النبي البشير يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير. حاجاتنا إليك كثير يا الله. حاجاتنا إليك كثير يا الله.
حاجاتنا إليك كثير يا الله وأنت عالم بها وبصير. اللهم افتح أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب الصحة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الرزق وأبواب الجنة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. افتح لنا باب الفضل يا الله. افتح لنا باب الرضا والرحمة والله يعطيني علما نافعا واغفر لنا واختم بحسن الخاتمة أجمعين. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وببركة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا العبد يغفر ويرحم يا ذكر يا الله يا ذكر يا رحمن يا ذكر يا رحيم. فبدعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Astagfirullah minum kabupaten Beri. Baru saja sama-sama kita dengarkan ceramah agama.